Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Sufriyadi dengan NIM 125320042. 125320042. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang vektor, khususnya vektor mengenai vektor 2 dimensi dan vektor 3 dimensi. Pertama, mari kita lihat definisi umum dari medan vektor di ruangan 2 dimensi. Jadi vektor 2 dimensi biasa dituliskan dengan vektor R2. Medan vektor didefinisikan sebagai fungsi f x y. Kenapa hanya ada x dan y? Karena vektor 2 dimensi hanya memiliki dua titik, yaitu titik x dan titik y. Nah, definisi umum dari vektor 2 dimensi sendiri yaitu fx sama dengan p x, y i aksen ditambah q x, y c aksen, dimana komponennya bergerak pada sumbu x dan sumbu y. Sedangkan vektor ruang 3 dimensi atau bisa disimbolkan dengan R3, kita mendapatkan satu komponen sumbu lagi, yaitu sumbu z. Nah, sehingga bentuk umumnya menjadi f x, y, z sama dengan p x, y, z i aksen ditambah q x, y, z di j aksen ditambah r x, y, z. Berarti di sini ditambah k aksen. Contoh pembuatan grafiknya yaitu, kan tadi hanya di 2 dimensi dituliskan hanya sumbu y dan sumbu x, tetapi di 3 dimensi ini terdapat satu komponen sumbu lagi, yaitu sumbu z. Misalkan ini sumbu, kan tadi ini sumbu y, ini sumbu x. Nah, di 3 dimensi ini terdapat satu sumbu lagi, yaitu sumbu z. Sekarang kita masuk ke cara penyelesaian atau cara mengetahui arah vektor pada vektor 2 dimensi. Nah, sebagai contoh kita tulis dulu f x, y sama dengan min y ditambah x, y. Nah, untuk mengetahui arah vektornya kita substitusikan beberapa koordinat titik x sama y ke dalam fungsi. Contohnya kita masukkan titiknya itu 1,0. Nah, kita masukkan nilainya menjadi, kalau kita masukin ke sini maka nilainya akan menjadi min 0i ditambah 1c. Nah, hasilnya itu vektornya itu jadi 0,1. Salah. Contoh lagi, kalau titiknya 2,2 maka masukkan nilainya ke min y1 plus x, y, maka akan menjadi
min 2 I ditambah 2C, maka hasil vektornya yaitu min 2,2. Nah, seterusnya di sini akan lanjut ke bagian vektor 3 dimensi. Seperti yang kita tahu, kalau 3 dimensi itu mempunyai tiga sumbu. Yang pertama X, Y, dan ditambah sumbu Z. Nah, kita terapkan konsep yang tadi, misalkan fx, Y, Z. Jadi kita gunakan fungsi Z, I aksen ditambah X, C ditambah Y, K. Nah, kita langsung masuk ke contoh memasukkan nilai koordinat. Jadi sebagai contoh nilainya itu 1,0,0. Nah, maka hasil vektornya yaitu 0 I plus X-nya di sini adalah 1, maka 1C plus, nah di sini Y-nya itu 0, maka tulis di sini 0K. Maka hasil vektornya yaitu 0,1,0. Contoh lagi, nilai koordinatnya yaitu 2,2,1. Maka di sini Z nilainya yaitu 1, maka tulis di sini 1I ditambah X. Di sini X nilainya yaitu 2, maka 2C aksen, dan di sini kan Y-nya tuh nilainya 2, maka ditambah 2K. Nah, hasil vektornya yaitu di sini 1,2,2. Sekarang saya akan menjelaskan cara menggambarkan vektor dalam bentuk vektor dalam bentuk grafik. Nah, saya ngambil contoh yang bagian 1,0,0 koordinatnya. Di posisi awal kan ada 3 titik koordinat. Yang pertama titik 1 pada X, ini 1. Di sumbu Y ada 0, dan di sumbu Z juga 0. Dari titik 1,0,0 ini kita buat anak panahnya, kan kita dapat hasil vektornya itu yaitu 0,1,0. Jadi dari titik angka 0 di depan, artinya kita tidak bergeser di sumbu X. Di sumbu X ini kita tetap di sini. Angka 1 di tengah, artinya kita maju 1 langkah sejajar dengan sumbu Y ke arah atas, maju 1 langkah di sini. Nah, dan angka 0 di belakang, artinya kita tidak naik atau turun di sumbu Z. Jadi di sini tetap di 0. Nah, jadi dari titik asal 1,0,0
tadi, kita tinggal tarik ke atas tanda panah. Itulah yang kan tadi naik satu satuan pada sumbu Y, maka kita tinggal dari ke atas ke arah sumbu Y. Nah, garis anak panah itulah yang disebut dengan vektor F. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada vektor kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.